Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wardahanas dengan NIM 253051306. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Kitab Kuning untuk mengerjakan ujian tengah semester. Dengan tugas membaca kitab ta'lim muta'alim yang sudah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, mencintai, ma'alil umuri, perkara yang luhur, wa yakrohu, dan tidak mencintai, safsafaha, perkara yang hina, waqila, dan dikatakan, fala taj'al bi amrik wastadimhu fama shalla asaka kastadimi. Fala taj'al, janganlah tergesa-gesa, bi amrika, dengan urusanmu, wastadimhu, dan bertahanlah, fama shalla, maka tidak bisa meluruskan, asaka, tongkatmu, kamastadimi, seperti orang yang bertahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah itu senang dengan perkara yang tinggi atau yang luhur, dan Allah pun tidak senang dengan perkara yang rendah atau hina. Seperti yang dikatakan oleh syair, janganlah kamu terburu-buru dalam pekerjaan dan langgeng-langgengkanlah atau terus-meneruslah dalam mengerjakan suatu hal. Tidak ada yang bisa meluruskan tongkat seperti seseorang yang melakukannya dengan terus-menerus atau konsisten. Kila, telah dikatakan, Qola, telah berkata, Abu Hanifah li Abi Yusufa, pada Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, kunta, keadaanmu, bali, dan adalah bodoh, akhrajatska, mengeluarkan kamu, al-muwadhabatu, menekuni, fid darsi, dengan belajar, wa iyaka, dan takutlah, wal kasala, akan kemalasan, fa innahu, sesungguhnya malas, syu'mu, adalah jelek, wa afatun, dan bencana, azimatun, yang besar. Dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, kamu orang yang bodoh, maka kamu akan keluar dari kebodohan dengan cara kamu harus belajar. Maka jauhilah sifat malas, sesungguhnya sifat malas itu membawa sial dan juga bahaya yang sangat besar. Qala, telah berkata Asy-Syaikh Abu Nasr Sofari Al-Ansori, Ya nafsi, wahai jiwaku, ya nafsi, wahai jiwaku, la turhi, jangan menunda-nunda, anil amali, dari beramal, fil birri, dalam kebaikan, wal adli, dan keadilan, wal ihsani, dan kebajikan, fil mahali, dalam wal adli, dalam keadilan, wal ihsani, dan kebajikan, fil mahali, dalam pelan-pelan, fakullu dhi amalin, setiap orang yang beramal, fi khobrin, dalam kebaikan, muhtabatun, itu disukai, wa fi balain, dan dalam wa fi balain, dan dalam bencana, wa syu'min, dan kejelekan, kullu dhi kasalin, setiap orang yang malas. Syekh Abu Nasr As-Sofar Al-Ansori berkata bahwasanya, hai jiwaku, janganlah kamu lambat ataupun malas dalam melakukan kebaikan, berbuat adil, dan berbuat baiklah dengan perlahan-lahan. Setiap orang yang beramal baik akan memperoleh kebaikan yang diinginkannya, dan setiap orang yang malas akan memperoleh keadaan dalam keburukan. Qala, telah berkata Al-Musannifu, seorang pengarang kitab, wa qadit tafaqo, dan sungguh telah sepakat, li, kepadaku, fi hadzal ma'na, dalam makna ini, syi'run, sebuah syair. Da'i, tinggikanlah nafsi, wahai jiwaku, at-takasula, bermalas-malasan, wat-tawani, dan menunda-nunda, wa illa, dan jika tidak, fabti, maka menetaplah, fi dzil hawani, dalam kehinaan. Falam ara, maka tidak aku lihat, lil kusali, bagi orang malas, al-hadza, bagian, yuhadza, yang dibagikan, siwa nadamin, dalam selain penyesalan, wa hirmanil amani, dan terhalangilah suatu harapan. Musonef berkata, dan sungguh cocok dan semakna dengan pendapatku syair berikut ini. Hai jiwaku, tinggikanlah perilaku malas dan lambat, dan jika tidak malas, kamu telah menetapkanku di Hai jiwaku, Musonef berkata, dan sungguh cocok dan semakna dengan pendapatku syair berikut ini. Hai jiwaku, tinggikanlah perilaku malas dan lambat, dan jika tidak, kamu telah menetapkan di jurang kehinaan. Saya tidak melihat pada sifat malas bagian yang akan diberikan selain penyesalan dan kegagalan harapan ataupun cita-cita.
Kam berapa banyak, min hayain dari rasa malu, wa kam dan berapa banyak, ajzin kelemahan, wa kam dan berapa banyak, nadamin penyesalan, jammin banyak, tawallada yang timbul, lin insani bagi manusia, min kasalin dari kemalasan. Iyaka takutlah an kasalin dari kemalasan, fil bahthi dalam membahas, an syubahin dari perkara yang syubhat. Ma apa, qad alimta yang telah kamu ketahui, wa ma dan apa, qad syukka yang diragukan, min kasali dari kemalasan. Wa qad kila dan dikatakan, al kasalu sifat malas, min killatit ta'ammuli itu dari sedikitnya merenungi, fi manaqibil ilmi dalam keagungan ilmu, wa fa'dhailihi dan keutamaannya. Dikatakan dalam sebuah syair bahwasannya berapa banyak orang yang malu, berapa banyak orang yang lemah, dan juga berapa banyak orang yang mempunyai rasa penyesalan atau kecewa yang besar. Itu semuanya terlahir dari manusia-manusia yang malas. Jauhilah sifat malas dalam membahas pelajaran yang masih belum jelas atau masih syamar atau masih syubhat. Apa yang telah kamu ketahui dan apa yang kamu ragu-ragu adalah bagian dari sifat malas. Ada sebuah ungkapan lagi, sikap malas itu timbul akibat jarang menghayati kemuliaan dan keutamaan sebuah ilmu. Fayambaghi sebaiknya ayyut'iba supaya mengusahakan nafsahu terhadap dirinya, ala tahassila untuk menghasilkan, wal jiddi dan sungguh-sungguh, wal muwadhabati menekuni, bita'ammuli dengan merenungi, fi fadailil ilmi dalam keutamaan ilmu, fa innal ilma karena ilmu, yabqa itu abadi, wal mala dan harta, yafna akan sirna, kama seperti apa, qala yang telah berkata Amirul Mukminin pemimpin-pemimpinnya orang mukmin, Ali bin Abi Thalib karrama semoga memuliakan Allahu wajhah Allah Ta'ala. Rodina kita telah rela kismatal jabbari pada pembagian zat yang maha perkasa, fina kepada kita, lana bagi kita, ilmun adalah ilmu, walil a'da'i dan bagi musuh, malun adalah harta. Fa innal mala sesungguhnya harta, yafna akan sirna, an qaribin dalam waktu dekat. Wa innal ilma sedangkan ilmu, yabqa akan abadi, la yazalu tidak akan hilang. Hendaknya para penuntut ilmu atau kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai para santri belajar sampai merasakan lelah untuk mendapatkan ilmu, bersungguh-sungguh, terus-terusan, konsisten, istiqomah, dan dengan cara merenungkan kelebihan daripada ilmu, karena ilmu itu langgeng ataupun kekal, sedangkan harta itu tuh cepat binasa karena harta itu adalah fana, seperti apa yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamahul wajha, bahwasanya kami rela dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bagian kami ilmu dan bagian musuh-musuhku adalah harta. Sesungguhnya harta itu akan rusak dalam waktu dekat, dan sesungguhnya ilmu itu akan langgeng dan tidak akan pernah hilang. Wal ilmu bahwa ilmu an-nafi'u yang bermanfaat, yahsilu itu bisa memperoleh, bihi dengannya, husnul dzikri baiknya sebutan, wa yabqa dan akan kekal, dzalika dan hal itu ba'da wafatihi setelah wafatnya, hayatun kehidupan, abadiyatun yang abadi, wa ansyadana dan melantunkan padaku, asy-syaikhul imam Syekh Imam al-ajallu yang agung, Zahiruddin muftil a'immah mufti para ilmu, Hasan bin Ali al-Ma'ruf yang dikenal bil murghinani dengan sebutan marghinani, syi'ran sebuah syair, al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u, bahwasannya al-jahilun bahwa orang yang bodoh, famauta maka ia mati, qabla mautihim sebelum mereka mati, wal alimuna sedangkan orang yang alim, wa in matu walaupun mereka wafat, fa ahya'u ia tetap hidup. Ilmu yang bermanfaat akan menjunjung tinggi nama seseorang setiap harum namanya, walaupun ia sudah mati, dan nama itu akan selalu disebut dan dikenang, selalu hidup abadi. Al-Asy-Syaikh Al-Ajalli Zahiruddin Al-Hasan bin Ali yang menjadi muftinya beberapa imam dan dikenal sebagai Al-Murghibani, dikenal dengan Al-Murghibani, membawakan syair,
bahwasanya orang-orang bodoh itu telah mati sebelum mereka mati, dan orang-orang alim itu akan tetap hidup walaupun mereka sudah mati. Wa ansyadana, dan melantunkan kepadaku Syekhul Islam Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin, wa fil jahli, dalam kebodohan, qoblal mauti, sebelum mati. Mautun adalah kematian, li ahlihi, bagi ahlinya, fa ajsamuhum, maka jasad mereka, qoblal kuburi, sebelum dikubur, kuburun adalah terkubur. Wa innam ro'a, sesungguhnya seseorang, lam yahya, yang tidak hidup, bil ilmi, dengan ilmu, mayyitun, maka ia mati. Walaisa, dan tidak ada, lahu, baginya, hinun nusyuri, ketika bangkit dari kubur. Nusyurun, merasa dibangkitkan. Al-Syekh Al-Islam Burhanuddin memberikan syair bahwasanya bagi orang yang bodoh, ia telah mati dalam kebodohannya sebelum ia mati, maka jasad-jasad orang yang bodoh itu telah terkubur sebelum ia dikubur. Dan sesungguhnya seseorang yang tidak hidup dengan ilmu adalah mayyit, orang yang mati, dan mereka tidak dibangkitkan pada hari kebangkitan. Waqala, dan berkata ghairuhu, penyair yang lain, akhul ilmi, orang yang berilmu, hayyun, itu tetap hidup, khalidun, langgeng, ba'da mautihi, setelah matinya, wa usaluhu, walaupun anggota badannya, tahtat turabi, di bawah tanah, ramimun, hancur membusuk, wadhul jahli, dan orang yang bodoh, mayyitun, itu seperti mayit, wahwa, dia, yamshi, berjalan, ala thara, di atas bumi, yudhannu, dia disangka, minal ahya'i, termasuk hidup, wahwa, dan dia, adimun, tidak ada. Selain Syekh Burhanuddin membawakan syair bahwasanya orang yang berilmu itu akan tetap hidup selamanya setelah ia mati, sedangkan ruas-ruasnya badannya hancur tertimbun oleh tanah. Orang yang bodoh itu adalah mayit berjalan di atas bumi, disangka orang yang masih hidup padahal ia sudah tiada. Wa ansyadana, melantunkan kepadaku Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, bahwasanya idzal ilmu, adapun ilmu, a'lu rutbatin, itu tingkatan paling tinggi, fil maratibi, di semua tingkatan, wa min dunihi, dan dari selainnya, ajzul ula, tinggi derajatnya, fil mawakibi, pada bintang-bintang. Bahwasanya di syair terakhir yang saya jelaskan, bahwasanya ilmu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam pangkat. Selain orang yang berilmu, mulianya seseorang apabila mempunyai banyak anak buah. Sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.